kita akan bersama-sama membahas tentang dzikrul maut, yaitu mengingat selalu tentang kematian. Al-mautu wal isti'dad liyaumir rahil, kematian dan persiapan untuk menghadapi perjalanan panjang kehidupan pasca kematian. Suatu saat ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang masalah takwa, beliau memberikan sebuah definisi, yaitu at-taqwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha agung, wal amalu bitanzil, serta melaksanakan pesan-pesan dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim, wal isti'dad liyaumir rahil, dan bersiap diri untuk menghadapi sebuah perjalanan panjang, menghadapi sebuah kehidupan yang pasti nanti di akhirat, yang itu diakhiri dengan kematian. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini mari kita hadirkan niat kita, hati kita dengan sepenuhnya untuk bersama-sama saling memberikan nasihat, memberikan wasiat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kalau kita lihat fase perjalanan hidup manusia, mulai dulu di alam ruh. Pada saat itu Allah Ta'ala mengambil sumpah kepada semua manusia yang pada saat itu masih menjadi janin, ditiupkan ruh di jasad manusia, termasuk kita semua. Di surat Al-A'raf 172 Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian kepada semua di antara manusia pada saat berada di rahim, di perut ibunya masing-masing, dan Allah bertanya kepada semuanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian yang telah menciptakan, telah menghidupkan, memberikan rezeki, telah mematikan, dan seterusnya. Makna daripada hak rububiyah itu, maka semua kita, siapapun manusia, apakah dari orang mukmin, keluarga besarnya, ataukah orang kafir, maka semua kita mengakui tentang rububiyatullah. Bala syahidna, kita bersaksi ya Allah telah mengakui bahwa Engkau adalah Rabb kami. Antakulu yaumal qiyamah, tetapi nantinya kita pada hari kiamat lupa. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, lupa terhadap persaksian itu. Jadi kita berada di alam ruh, kemudian berada di alam rahim, dan baru pada saat itu kita lahir di dunia. Dan kita lahir dalam keadaan yang lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Dia menjadikan sesudah kelemahan itu kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kemudian Allah menjadikan sesudah kekuatan itu kelemahan lagi, wa syaibah, dan masa tua renta yang tidak mampu melakukan secara mandiri, harus ada bantuan dari orang lain. Yakhluqu ma yasha, Dia menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Dia Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ar-Rum ayat 54. Sampai pada akhirnya kita meninggal dunia, berapapun usia kita, itu adalah jatah usia kita di dunia yang sangat singkat, mungkin 60 atau mungkin 70, yang jauh sekali dibandingkan dengan masa kehidupan di akhirat yang sangat panjang. Wa yauman 'indahu ka alfi sanatin mimma ta'udun,
pada satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia. Sehingga kalau misalnya kita diberikan usia 60 tahun misalnya di dunia dibandingkan dengan usia akhirat, maka itu seolah-olah hanya kurang lebih sekitar 1,5 jam saja. Sangat jauh dibandingkan dengan kehidupan akhirat, yang mana kehidupan akhirat ini diawali dari alam barzakh, yaitu setelah kita mati dan dikuburkan di kuburan kita masing-masing, itulah alam barzakh, alam yang memisahkan antara dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yang pada saat itu mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan daripada azab kubur sampai kita menunggu waktu yang lama untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Kita dikumpulkan di padang mahsyar dan kita baru ditentukan apakah kita masuk surga ataukah kita masuk neraka. Maka ini adalah perjalanan hidup manusia yang sangat panjang sampai ke alam akhirat nanti, sehingga harus kita persiapkan segala sesuatunya. Sebagaimana pesan dari Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, ahkimis safinah fa innal bahra amik." Wahai Abu Dzar, perkokohlah bahteramu karena lautan itu dalam. Wasafaru tawil, perjalanan itu panjang. Wannaqidu basir, dan pemantaunya itu sangat jeli. Selalu melihat gerak-gerik kita yang kita ungkapkan atau yang kita sembunyikan, itu tidak akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita jaga kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya untuk nantinya kita bisa selamat dari segala macam fitnah dunia dan kita bisa selamat sampai kita mendapatkan husnul khatimah dan kebahagiaan di akhirat insyaallah. Ada hadis yang terkenal, yaitu al-qayyis man dana nafsahu, orang yang cerdas, orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir serta dia bisa mengevaluasi dirinya. Itu disebutkan dalam hadis an Abi Ya'la Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Abi Ya'la Shaddad ibnu Saud, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-qayyis man dana nafsahu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja, dia berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya setelah kematian, mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan pasca kematian. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha, orang yang lemah, ataupun dalam riwayat lain disebutkan adalah wal ahmaq, orang yang tidak pintar adalah orang yang mengikuti dirinya terhadap hawa nafsunya, dirinya mengikuti hawa nafsunya, kemauannya, watamana 'alallahi, dan dia panjang angan-angannya, dia selalu berangan-angan secara berlebihan, rojaknya ataupun optimisnya itu terlalu berlebihan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disebut sebagai hadis yang hasan. Dan makna daripada adana nafsahu adalah ay hasabaha, mampu mengevaluasi dirinya secara terus-menerus. Kemudian penjelasan daripada kata-kata al-qayyis itu maknanya adalah insan al-hazim, manusia yang kuat, yang kokoh kemauannya, alladzi seseorang yang memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Kemudian wa takhudhu li nafsihi al-haidah, jadi mengendalikan dirinya dengan betul-betul, hatta la tamuta alaihi al-ayyam wal layali, sehingga pada saat dia dimatikan nanti pada waktu malam ataukah pada waktu siang, itu dia
dalam keadaan yang siap setiap saat. Kematian akan selalu hadir, ya, akan selalu kita jumpai dimanapun dan kapanpun. Maka kalau sesuatu yang pasti itu kita persiapkan dengan baik, disitulah kita termasuk orang yang al-kayyisin. Dzikrul maut. Qala Rasulullah SAW, aktsiru dzikra hatimil ladzat. Hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita semuanya, perbanyaklah kalian semuanya untuk mengingat pemutus kelezatan yang bisa menjadikan kita tidak bisa menikmati lagi nikmatnya makan misalnya, nikmatnya istirahat, nikmatnya dunia ini. Itu adalah al-maut. Yang disebut hatimil ladzat itu adalah kematian. Itu adalah merupakan sesuatu yang pasti, yang senantiasa menghampiri kita, dan kita diperintahkan untuk selalu mengingatnya. Ketika seseorang mengingat kematian dalam hidup ini, maka apapun musibah yang dia dapatkan itu akan menjadi ringan. Tidak sedahsyat kematian yang nanti dia temui itu. Apapun itu, kehidupan yang dia dapatkan di dunia, dia sadari adalah hanya sementara. Ada saatnya nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang hakiki, adalah al-hayatu ba'dal maut. Nah, inilah al-mautu wal istidad liyaumir rahil. Ini ada beberapa poin yang menjadi pembahasan kita, yaitu yang pertama al-hayatu wal maut, hakikat kehidupan dan kematian. Kemudian al-mautu ba'dal haya, kematian sesudah kehidupan di dunia. Min daril amal ila daril jaza, dari rumah atau negeri amal kepada negeri ataupun rumah yang itu berupa balasan. Kemudian yang ketiga, la mafarra minhu, tidak ada tempat lari dari kematian ini. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti akan ditemui oleh yang namanya kematian ini, walaupun kalian berada pada benteng yang kokoh. Kita ingat bagaimana cerita Raja Namrud yang sangat zalim, yang mana dia punya bala tentara yang sangat kuat, tidak kurang dari 100.000 tentara, sehingga dia meremehkan Nabi Ibrahim bersama pasukannya atau bersama kaumnya itu. Tetapi Allah Ta'ala tidak perlu membalas kesombongannya itu dengan kesombongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi justru Allah yang membalasnya, kesombongan dari Namrud itu, dengan sesuatu makhluk yang sepertinya itu adalah hina, yaitu berupa nyamuk. Dia sangat ketakutan dengan nyamuk ini. Tentara yang sekian banyak itu lari tunggang langgang diserang oleh pasukan nyamuk, dan dia sendiri ketakutan kembali ke istananya dan berlindung di dalam kamarnya yang sangat kokoh, yang seolah-olah tidak ada musuh satupun yang bisa memasukinya. Ternyata dengan kuasa Allah ada satu ekor nyamuk yang bisa masuk ke kamar yang sangat mewah, yang sangat kuat itu, dan masuk ke lubang hidung dari si Raja Namrud, sampai dia ketakutan dan dia kesakitan yang luar biasa. Kepalanya dibentur-benturkan ke kepala, dokter dipanggil, keluarganya juga dipanggil, semuanya diminta untuk memukul kepalanya, tapi nggak ada satupun yang mau. Sampai pada puncaknya, karena saking sakitnya, dia minta untuk dipukul kepalanya, dan akhirnya dipukul kepalanya dan tewas pada saat itu. Ini kuasa Allah. Dimanapun kita manusia bersembunyi, tidak akan bisa lari daripada kematian itu. Sunnatul maut wal haya, yaitu sunnatullah yang berlaku di semua makhluk berupa kematian dan kehidupan ini. Kemudian halul mu'min wal kafir indal maut, bagaimanakah kondisi orang mukmin serta orang kafir pada saat kematian itu. Nah, hidup dan mati sesungguhnya
Semua yang hidup akan dipaksa mati. Dia harus mati. Karena kematian dan kehidupan tidak ada di tangan manusia. Akan tetapi ada di tangan Allah, pemilik segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Dan Allah melakukan apa yang diinginkan olehnya. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah saja, kerajaan langit dan bumi semuanya ini. Yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Manusia tidak memiliki daya dan upaya apapun selain daripada kekuasaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada pilihan bagi seluruh manusia dan seluruh makhluk kecuali hanya tunduk kepada Allah semata. Mati setelah hidup, sesungguhnya hanya Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa hikmah dari kematian adalah perpindahan dari darul amal, rumah kerja, menuju kepada darul jaza, rumah pembalasan. Setiap orang mendapatkan balasan dari apa yang pernah dikerjakan. Inilah yang disebut dengan keadilan itu. Kalau tidak ada yaumul hisab, tidak ada hari pembalasan, maka tidak akan terjadi keadilan dan tidak ada pertanggungjawaban setiap orang. Tapi kalau ada yang namanya darul jaza, ada yaumul jaza ini, maka seseorang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Dia akan mendapatkan dampak apakah berupa pahala dari amal baik yang dia lakukan, ataukah dia akan mendapatkan dosa, siksaan daripada kemaksiatan yang telah dia lakukan di dunia. Itu sebuah keadilan. Ya, sebagaimana di dalam kehidupan kita di dunia, apabila kita diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, ataupun pada kehidupan dunia sehari-hari ya kita diberikan ujian oleh sesama kita, maka hasil daripada ujian yang kita kerjakan itu sesuai dengan tingkat usaha dan upaya kita masing-masing. Yang belajar misalnya ya dia insya Allah mendapatkan nilai bagus. Yang asal-asalan pada saat ujian dia tidak belajar sama sekali, maka mendapatkan nilai yang buruk. Itulah sebuah keadilan di dunia, dan di akhirat keadilan itu pasti kita dapatkan semuanya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ayat yang sering kita baca, surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan dipenuhi, disempurnakan, diberikan pahala kepada kalian semuanya nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh itu adalah sebuah keberuntungan yang benar-benar. Fauzan azima, sebuah keuntungan, kesuksesan yang sebenarnya itu adalah pada saat kita dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Adapun dalam kehidupan dunia ini, kesuksesan ataupun keberuntungan itu hanya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan adalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Apapun profesi kita itu adalah menjadi amanah. Kalau seseorang diberikan kenikmatan yang banyak, terus dia tidak bersyukur, tidak mau beribadah, membalas kebaikan kenikmatan itu dengan amal-amal yang baik, berarti dia telah tertipu. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang telah menjadikan kalian terperdaya dari Rabbmu, dengan Tuhanmu yang maha mulia.
Abdullah bin Umar menafsirkan yang disebut atau yang dimaksud dengan yang memperdayakan dalam ayat ini adalah kebodohan manusia sendiri. Dan Abdullah bin Abbas menafsirkan yang dimaksud yang bisa memperdayakan manusia itu adalah musuh setan yang ada di dunia ini. Apapun itu, maka kita harus berhati-hati dengan hurur, tertipu dengan kenikmatan dunia ini, karena itu sifatnya sementara, tidak boleh merasa aman. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu merasakan kematian. Siapapun itu, apakah manusia ataukah setan, apakah jin, bahkan malaikat nanti di akhir pada saat telah ditiup sangkakala tiupan yang pertama, itu seluruh dunia dengan segala isinya, langit dan sebagainya akan hancur lebur, kecuali ada beberapa malaikat yang masih hidup. Malaikat Israfil peniup sangkakala masih hidup, Malakul Maut masih hidup, kemudian Jibril, Mikail dan Hamalatul Arsh, malaikat yang memikul Arsh itu juga masih hidup. Maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Malakul Maut ini untuk mematikan malaikat-malaikat yang lain, tinggal dia sendirian. Akhirnya dia mengadu, ya Allah, apakah saya harus mati juga? Kata Allah, betul, kamu juga harus mati, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa harus merasakan kematian. Maka saat itu Malakul Maut berlari dari tempatnya itu menuju ke tempat antara surga dan neraka. Dia cabut nyawanya sendiri dengan suara teriakan yang sangat keras, yang kalau ada makhluk manusia masih hidup saat itu akan merasakan sakit telinganya dan meledak mati karena saking kerasnya suara teriakan dari Malakul Maut ini. Dan dia mengatakan, ya Allah, seperti inikah sakitnya sakaratul maut? Seandainya aku tahu sakitnya seperti ini, maka dulu aku akan mencabut nyawa orang-orang mukmin itu dengan cabutan yang lebih halus. Itulah penyesalan dari Malakul Maut yang sudah tidak ada gunanya, ya. Jadi dia yang merasakan betapa sakitnya sakaratul maut itu. Dia sendiri yang mencabut nyawanya dan merasakan sakitnya yang luar biasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada tempat berlari dari kematian ini. La mafarra minal maut. Kematian itu tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengingkarinya. Akan tetapi banyak orang yang menolak dari dirinya, mengenang kematian itu atau menolak darinya, dari kematian tersebut, bersiap menghadapi pasca kematian. Dia tidak siap untuk menghadapi kematian. Mereka berlari dari mengingatnya, padahal mereka akan menemuinya, menjauhkan diri darinya, padahal kematian itu pasti akan mendatanginya. Di surat Al-Jumu'ah ayat 8 Allah mengingatkan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian dimanapun kalian berada. Tsumma turatuna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Semua akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang sudah dikerjakan di dunia dulu. Ajal tidak bisa diajukan dan tidak bisa ditunda. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang waktunya, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, wala yastaqdimun, dan juga tidak dapat pula memajukannya. Al-A'raf 34. Sudah ditetapkan masing-masing ini kapan saatnya dia meninggal dunia, pada hari apa, pada jam berapa, meninggalnya pada saat bagaimana, itu sudah ada ketentuannya masing-masing untuk kita manusia. Barusan ada kabar seorang istri meninggal dunia pada hari Jumat dini hari, kurang lebih jam 1.30 atau
jam 2.30 itu kurang lebih, ternyata 2 jam berikutnya suaminya menyusul. Itu di Bojonegoro ya, Masya Allah. Suami istri saling menyusul, usianya sekitar 60-an. Mereka adalah orang yang soleh-soleha, meninggalnya pas hari Jumat, yang merupakan tanda husnul khotimah. Keduanya diuji oleh Allah, tidak memiliki keturunan, namun infaknya luar biasa. Memberikan infak wakaf kepada pesantren, membangun pesantren, ada musola juga, dan setiap saat, setiap waktu sering berjamaah, iring-iringan 2 orang itu, yang laki-laki menjadi imam di musola tersebut, dan akhirnya meninggal ya. Mereka seorang pengusaha. Nah, pada saat itu istrinya meninggal dulu, terus si suaminya ngaji di samping jenazah istrinya, dan tidak lama kemudian menyusul. Itulah cinta sejati ya, sehidup sampai semati, dan mudah-mudahan mereka juga sesurga ya. Itu semuanya tidak bisa direncanakan, semuanya pasti mendapatkan ajalnya masing-masing. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidaklah sesuatu yang bernyawa itu melainkan dengan izin Allah akan mendapatkan kematian, illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala itu adalah ketentuan, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah waktunya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan dunia itu. Kalau obsesinya dunia, silahkan. Dia kerja untuk dunia, dikasih dunia oleh Allah. Dikasih apapun orientasi di dunia. Tetapi wa may yurid thawabal akhirah, barang siapa yang ingin untuk mendapatkan kehidupan akhirat, nu'tihi minha, Allah juga akan memberikan balasan kepadanya, yaitu dari akhirat itu. Wa sanajzi syakirin, dan kami, kata Allah, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Imran 145. Ada perbedaan antara keadaan orang mukmin dan orang kafir pada saat meninggal dunia. Kalau orang mukmin itu disebutkan dalam hadis bahwasanya orang mukmin ketika datang kematian, ia didatangi oleh Al-Bashir, pembawa kabar gembira dari Allah. Maka tidak ada yang paling menyenangkan bagi orang mukmin ini dibandingkan berjumpa dengan Allah. Maka Allah akan senang menemuinya. Sesungguhnya orang fajir, orang yang melakukan banyak kemaksiatan, pecandu dosa, atau orang kafir, jika menghadapi kematian akan datang kepadanya keburukan yang pernah diperbuatnya, atau menemui keburukan-keburukan lain, sehingga ia enggan berjumpa dengan Allah dan Allah enggan menemuinya. Jadi kalau nyawa orang mukmin itu setelah dicabut, diantarkan oleh para malaikat menuju ke langit sana, dan para malaikat penunggu langit sana mengucapkan ahlan wa marhaban, selamat datang kepada ruh orang mukmin yang baunya sangat harum. Mereka sukacita menyambut kedatangan ruh orang mukmin ini. Diberikan penyambutan yang luar biasa, ditempatkan di tempat yang terhormat. Mereka senang dengan kedatangan ruh orang mukmin yang baunya harum ini. Kemudian dilaporkan kepada Allah Ta'ala, dan setelah itu dikembalikan ruhnya itu ke kuburannya. Kebalikannya, orang yang kafir ini nyawanya ketika diantarkan oleh malaikat baunya busuk. Mereka, para malaikat, enggan menerima nyawa orang kafir yang baunya busuk itu. Penduduk langit enggan menerima kedatangan ini. Dan setiap orang itu punya sit ya, punya semacam citra. Kalau orang mukmin diantarkan jenazah ataupun ini nyawanya tadi diantarkan ke langit, itu diketahui, oh itu si fulan ahlus sholah, misalnya dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, itu sudah terkenal di penduduk langit sana itu. Mereka sudah nggak asing dengan nyawa ini. Kebalikannya kalau orang fajir atau orang fasik atau orang kafir itu juga dikenal, oh itu si fulan yang ahlul maksiat, yang banyak dosa, banyak melakukan keburukan, itu sudah dikenal juga. Jadi masing-masing sudah ada citra, apakah citra positif atau negatif itu. Nah, inilah kondisi seorang mukmin ataupun kafir pada saat kematian, itu jauh berbeda.
Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka, yang senang, yang rindu untuk bertemu dengan Allah, maka Allah suka untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Liqa di sini bisa dimaknai baik itu liqa secara langsung di dunia, yaitu pada saat seseorang bermunajat kepada Allah, terutama pada waktu sholat, ketika dia orang yang cinta untuk bertemu Allah, bermunajat dengan Allah pada saat sholat, maka Allah akan menyambutnya dengan baik. Kalau dia enggan, maka Allah juga enggan bertemu dengannya. Atau juga bisa bermakna liqa ba'dal maut, liqa nanti pertemuan setelah kematian. Barang siapa yang cinta kepada Allah, untuk bertemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah, maka Allah akan merindukan pertemuan dengan orang ini. Dan barang siapa yang kebalikannya, tidak ingin bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak ingin bertemu dengannya, tergantung diri kita masing-masing. Dan para ulama mengatakan, wal mautu miftahul liqa, kematian itu adalah kunci pertemuan. Seseorang akan bisa sampai nanti ke alam akhirat kalau melewati alam barzakh dulu, kalau melewati kematian dulu. Sehingga ketika seseorang mengaku ingin bertemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah, dia ingin berjumpa dengan Allah, sangat ingin berjumpa dengan Allah, maka dia tidak ada pilihan lain, harus cinta terhadap kunci pintu yang mengantarkan dia bertemu dengan Allah. Apa itu kuncinya? Adalah al-maut, kematian. Jadi konsekuensinya kalau orang yang mengaku cinta dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat, maka dia harus cinta kepada kematian itu. Mungkin kalau dia belum siap, misalnya kalau mau kedatangan tamu, saya belum siap kedatangan tamu terhormat, bertemu dengan orang yang sangat dirindukan, maka persiapannya itu harus real ya. Persiapan untuk menyambut tamu ini kan harus real, tidak boleh hanya sekedarnya. Betul-betul dia mempersiapkan segala sesuatunya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Di akhir Al-Kahfi itu, barang siapa yang ingin mengharapkan pertemuan dengan Allah, hendaklah mempersiapkan dengan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik. Artinya persiapannya matang. Kemudian ketika tamunya datang, ketika dia bertemu, betul-betul bisa menyenangkan tamunya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Mungkin kita kurang siap menghadapi kematian karena kita belum punya amal yang banyak, maka ini harus dibuktikan dulu. Apa persiapan kita untuk membuktikan keinginan kita bertemu dengan Allah dan keinginan kita untuk menyambut datangnya kematian itu. Itu kembalinya ditanyakan kepada kita masing-masing. Kita yang paling tahu terhadap apa kondisi yang kita dapatkan saat ini. Keadaan orang mukmin pada saat meninggal sebagaimana surat Fussilat 30 sampai 31, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turunlah malaikat kepada mereka dan kemudian mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan jannah, surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi orang mukmin pada saat menjelang kematian ini dia tidak merasakan takut, tidak merasakan sedih, dan dia bergembira karena telah diberikan berita-berita dia akan mendapatkan surga dari Allah nanti pasca kematian. Kemudian nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah
walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tata'un. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Itulah kondisi orang mukmin pada saat menjelang kematian. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan baik, maka oleh para malaikat itu yaqulun, mereka mengatakan, salamun alaikum, keselamatan dan kesejahteraan bagimu. Disambut oleh malaikat ini, udkhulul jannah, masuklah kalian kepada surga itu, bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Di akhir ayat ini Allah mengatakan bima kuntum ta'malun, ya, ini mengandung maksud bahwa surga itu kita dapatkan diantaranya karena sebab amal, bukan semata-mata rahmat dari Allah, kasih sayang, ya. Rahmat itu turun karena amal itu. Ada kaitannya antara amal kita dengan rahmat Allah. Walaupun juga pada saat yang lain, kalaupun seseorang itu tidak sempat beramal, tapi dia punya azam yang kuat untuk melakukannya dan dia bertaubat, ya, seperti kasus 100 orang yang dibunuh itu, terus dia ingin berangkat ke suatu negeri dan akhirnya meninggal di tengah jalan, itu kan akhirnya dia lebih dekat ke tujuannya dan dia dimenangkan oleh kematian atau oleh malaikat yang mengantarkan dia ke surga itu, ya. Padahal dia belum beramal sama sekali. Jadi itu kasuistik, ya. Tapi pada umumnya itu adalah bima kuntum ta'malun ini. Asy-Syaikh Asy-Syinkiti rahimahullah mengatakan dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Rabb mereka dan menjauhi larangannya akan diwafatkan para malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan yang baik, yakni bersih dari syirik dan maksiat. Demikian ini menurut tafsiran yang paling sahih, juga memberi kabar gembira berupa surga dan menghampiri mereka dengan salam. Jadi mereka akan mendapatkan husnul khotimah. Adapun orang kafir, seperti firman Allah surat Al-Anfal ayat 50, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat memukulkan muka dan belakang mereka dan berkata, wadzuqu adzabal hariq, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Ini peringatan kepada kita semua tentang cerita orang-orang kafir yang dipukul oleh para malaikat dengan pukulan yang keras, baik dari arah depan atau dari arah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sakitnya sakratul maut seperti disampaikan Imam Ghazali. Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Tidak akan sempat mengurusi yang lain, kalian sibuk dengan diri kalian karena betapa sakitnya. Tapi karena kita tidak merasakan, kadang-kadang kita mengurus jenazah sambil ketawa-ketawa, sambil bergurau misalnya, ya, itu kalau kondisi iman seseorang sedang lemah. Seandainya iman kita sedang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan fenomena kematian itu sebagai nasihat. Kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian sebagai nasihat. Baik, ini ada video yang bisa kita ambil pelajaran insya Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan nasihat kepada kita semuanya. Saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu, kematian itu nanti akan datang pada setiap kita. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita ditarik,
bisa melihat. Kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat yang mentakziahi kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan, itulah diri kita yang sedang dimandikan. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Ya Allah. Kemudian kita dikafani, kemudian kita disolati, kemudian kita digotong, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan kalau yang dibawa itu mayit yang soleh, maka mayit yang soleh itu akan berkata. Tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayit. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang saleh itu akan berkata, "Asri'ni ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah." Dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehan dia selama ini. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah. Mayat itu akan berkata, "Aina tadhabun?" Mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus ia dibawa ke dalam kuburnya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir, siapa yang mengubur kita, siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga-tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu selalu bersama kita, orang-orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Maka kita merasakan kesedihan, takut, gelisah. Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Di dalam kubur, darah, daging, tulang belulang hancur, sempit, gelap, rumah ular, rumah tanpa alas, rumah
cucu kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Manfaatkan sisa umur ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sedikit nasihat untuk kita semuanya tentang fenomena kematian yang semua kita pasti akan mendapatkannya, apakah besok ataukah lusa ataukah kapanpun, dimanapun. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya besok dan tidak akan bisa tahu di mana dia akan meninggal dunia. Maka kalau kita menghadapi sesuatu yang pasti, kita harus bersiap untuk menjemputnya, bersiap menjemput kematian ini, yaitu dengan melakukan beberapa hal. Di antaranya kita sedih karena akhirat. Kita selalu mengadakan muhasabah, evaluasi diri, dan kita selalu beramal untuk akhirat. Orientasi kita adalah untuk akhirat semuanya, baik itu dengan ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, semuanya itu adalah obsesi kita tujukan untuk akhirat semuanya. Kemudian kita terenyuh melihat pemandangan kematian, bisa melembutkan hati kita, bisa menjadikan kita semakin tawadhu, semakin merendahkan hati kita, semakin merasa kecil kita di hadapan Allah, dan semakin kita sangat kurang dalam hal amal-amal kita. Dan kita berdoa untuk minta ketegaran kepada Allah Ta'ala. Ada beberapa doa yang sebagian sudah kita hafal ya. Doa yang biasa kita baca pada waktu tasyahud akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku berada di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan wahai zat yang senantiasa memalingkan hati, palingkanlah aku selalu berada di atas ketaatan. Rabbana afriq alaina sabra. Ini doa Talut ketika berhadapan dengan Jalut. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan perkokohlah kaki-kaki kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami kepada orang-orang kafir. Juga doa untuk minta selalu istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami ini condong kepada keburukan. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat, kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Juga ada doa lain dari hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, dan Imam Ahmad. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan, dalam perkara ini, dalam keimanan. Wal azimata ala rusyd, dan memiliki kekokohan azimah terhadap kebenaran, terhadap dakwah yang sudah kita yakini kebenarannya ini. Wa as'aluka syukra ni'matik, dan aku memohon kepadamu untuk bisa bersyukur terhadap nikmatmu. Wa as'aluka husna ibadatik, dan aku mohon kepadamu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Wa as'aluka qalban salima, dan aku mohon kepadamu hati yang bersih.
wa as'aluka lisanan shadiqa, dan aku mohon kepadamu lisan yang jujur, yang benar ya Allah. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku mohon kepadamu dari sebaik-baik yang engkau tahu ya Allah. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu dari seburuk-buruk yang engkau tahu ya Allah. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah terhadap apapun dosa yang telah engkau ketahui ya Allah. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui segala yang ghaib. Ancaman terhadap su'ul khatimah. Hati yang kosong dari rasa takut kepada Allah Ta'ala terancam mati mengenaskan atau yang disebut dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Orang yang merasa aman dan terlalu bangga dengan perolehan amalnya, maka biasanya ia malas, suka menunda pengerjaan amal soleh, dan waroknya, kehati-hatiannya itu menjadi minim, sebab sangat mengandalkan ampunan dan maaf dari Allah Ta'ala. Rojaknya atau optimisnya terlalu berlebihan, yang tidak pada tempatnya. Doa husnul khotimah ini selalu kita ucapkan, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, ya Allah, aku mohon kepadamu akhir kehidupan yang baik. Wa a'udzubika min su'il khotimah, dan aku mohon kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk. Kalau Syekh bin Baz itu memberikan rekomendasi kepada kita untuk ditambah pada saat sujud, di samping doa sujud yang sudah masyru', itu kita memohon 3 hal. Allahumma rizqli husnal khotimah, atau taubatan nasuha dulu, ya Allah, aku mohon kepadamu rizki, dianugerahi taubat yang sesungguhnya. Kemudian wa as'aluka Allahumma rizqli husnal khotimah, aku mohon kepadamu akhir kehidupan yang baik. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tadi yang sudah kita baca itu 3 yang bisa kita tambahkan pada saat sujud. Seorang ulama Hatim Al-Asam berkata, beliau ini seorang alim yang sangat banyak dalam memberikan kalimat positif, kata-kata mutiara kepada kita kaum muslimin semuanya. Beliau pernah berguru kepada Syaqiq Al-Balkhi. Kemudian saat ke Baghdad beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak sekali kalimat kata-kata mutiara dari beliau. Al-Asam itu merupakan laqab yang artinya si tuli, seorang yang tuli. Karena pada saat itu beliau didatangi oleh seorang perempuan untuk minta fatwa, bertanya kepada beliau. Kemudian sebelum menyampaikan pertanyaan, dari perempuan ini terdengar suara yang, mohon maaf ya, suara angin lah, atau yang itu membuat dia malu ya. Jadi dia buang angin. Yang dia itu malu lah. Perempuan ini ya berhadapan dengan ulama besar, ternyata kok ya buang angin di situ, kok nggak sopan lah. Jadi dia malu. Nah, si Hatim Al-Asam ini supaya tidak menjadikan jamaahnya malu, akhirnya dia pura-pura tuli. Dia mengatakan, wahai si fulana, apa tadi yang kamu tanyakan? Dia seolah-olah nggak mendengar. Akhirnya si perempuan ini balik dengan punya keyakinan, wah Syekh tadi berarti nggak mendengar suara kentut saya, mungkin begitu ya. Dan akhirnya si Hatim ini diberikan julukan Al-Asam itu. Beliau membuat sebuah kalimat yang sangat bagus ya, barang siapa hatinya tidak ingat 4 bahaya, ia tertipu dan kemungkinan dia akan mendapatkan celaka. Pertama, bahaya hari akhirat saat ia berkata, mereka masuk surga dan aku tidak peduli. Mereka masuk neraka dan aku tidak peduli, maka ia tidak tahu masuk ke kelompok yang mana. Kalau dia melupakan itu berarti dia tertipu. Kedua, ketika ia diciptakan di 3 kegelapan, saat itu para malaikat memanggil orang-orang yang celaka, penghuni neraka, dan orang-orang yang bahagia, penghuni surga. Ia tidak tahu apakah dirinya masuk dalam kelompok orang-orang celaka atau orang-orang bahagia. Para sahabat sekaliber misalnya Utsman bin Affan itu, dia pada saat berandai-andai nanti ketika orang digiring ke surga, ada yang digiring ke neraka, dia nggak tahu mau digiring kemana. Saat itu dia berandai-andai, aku ingin untuk menjadi sesuatu yang tidak bisa, yang tidak diminta pertanggungjawaban, yaitu seperti pohon-pohonan ataupun sayur-sayuran saja, benda mati yang tidak
mempertanggungjawabkan. Itu sekali berbeliau ya. Begitu pula sahabat Abu Bakar dan lain sebagainya. Mereka orang-orang sahabat senior yang luar biasa amalannya, tapi masih belum merasa aman daripada yaumul hisab nanti. Yang ketiga, saat hari pengumuman status setiap orang, ia tidak tahu apakah mendapat berita gembira keridhaan Allah kepadanya atau kemurkaan Allah kepadanya. Dan yang keempat, saat manusia muncul secara bergelombang, ia tidak tahu harus berjalan di jalan kelompok yang mana. Maka inilah 4 situasi yang harus senantiasa kita ingat-ingat. Kalau kita lupakan berarti kita dalam keadaan yang celaka. Beliau juga dalam hikmah yang lain mengatakan, Hatim ini mengatakan, nadartu ilal khalqi fa idza kullu syakhsin lahu mahbub. Aku melihat setiap orang masing-masing itu memiliki atau punya sesuatu yang dicintai. Fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubuhu. Ketika dia sampai kepada kuburan, yang dicintai itu dia lepaskan, artinya nggak bisa selalu dia bawa ya. Faja'altu mahbubi hasanati, maka aku akan jadikan yang aku cintai itu adalah kebaikan-kebaikanku, litakuna fil qabri ma'i, supaya aku selalu bersamanya di kuburan. Itulah luar biasa hikmah dari beliau. Juga dalam cerita atau hikmah yang lain beliau mengatakan, masalud dunya kamatsali dzillik. Permisalan dunia itu adalah seperti permisalan bayang-bayanganmu. In tolab tahu, kalau engkau cari, engkau kejar bayanganmu itu tubaid, maka dia akan menjauh. Wa in tarok tahu tetap tutabi, kalau engkau tinggalkan bayanganmu, dia akan mengikutimu. Itulah permisalan dunia ya. Manfaat mengingat kematian dan bahaya melupakannya. Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, man aktsara dzikrul maut ukrima bi thalathati asya'. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ta'jili taubah, dia akan segera untuk bertaubat. Wa qana'atil qalbi, dan hatinya merasa cukup. Wa nasyatil ibadah, dia merasa semangat untuk beribadah. Wa man nasiyahu, barang siapa yang lupa terhadap kematian, maka dia dihukum, diberikan iqab dengan 3 perkara juga. Taswifut taubah, dia menunda-nunda taubat. Kemudian watarkir ridho, dia tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Kemudian bil kafafatakasul fil ibadah, malas beribadah. Nah, itulah peringatan untuk kita semuanya. Kemudian Hatim juga mengatakan tadi, ulama yang tadi itu, musibatuddin a'dham min musibatid dunya. Musibah yang aku hadapi dalam persoalan agama itu lebih dahsyat daripada musibah dalam hal duniawi. Walau qad matat li bintun fa'azani aktsar min asyrati alaf. Anakku, putriku pernah meninggal dunia, memberikan takziah, ucapan bela sungkawa kepadaku 10.000 orang. Itu musibah dunia. Wafatatni sholatul jamaah falam ya'uzzani ahadun. Sementara aku pernah terlewat dari sholat jamaah, yang itu adalah sebenarnya musibah dalam bidang agama, tetapi tidak ada seorang pun yang bertakziah, mengucapkan bela sungkawa kepadaku. Ini saya tambahkan ya, mohon maaf saya tambah waktu sedikit. Ketakutan orang-orang yang soleh. Sufyan Ats-Tsauri kalut memikirkan status dirinya dan su'ul khotimah. Pada suatu hari ia menangis lalu berkata, aku takut tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka. Ia menangis lagi lalu berkata, aku takut iman dicabut dariku saat beriman. Malik bin Dinar semalaman suntuk dengan memegang jenggotnya. Beliau menangis dan berkata, wahai Tuhanku, Engkau tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Kira-kira di manakah tempat Malik bin Dinar kelak? Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung waktu akhirnya. Innamal amal bil khawatim. Ada hadis yang keempat di Arba'in Nawawi, yaitu cerita seorang yang tinggal sehasta lagi masuk surga, tapi ternyata tertulis masuk neraka dan akhirnya su'ul khotimah. Hadis muttafaqun alaih, inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seseorang yang melakukan amalan penduduk surga, dia solehnya luar biasa. Fi ma yabtulin nas, yang seolah-olah itu pandangan manusia dia orang yang paling soleh. Wa innahu lamin ahlin nar, sebenarnya dia penduduk neraka, amalannya enggak diterima. Wa ya'malu bi amali ahlin nar, akhirnya ada juga orang yang melakukan amalan penduduk neraka, banyak maksiatnya, fi ma yabtu bainan nas, yang dilihat oleh manusia, wa hum min ahli jannah, sebenarnya dia adalah penduduk surga. Orang-orang hanya mengira dia tidak ada apa-apanya, sementara dia orang yang sangat soleh sebenarnya di sisi Allah.
cengkeraman setan pada manusia, setan berusaha mengeluarkan manusia pada detik-detik akhir kehidupan mereka supaya dimurtadkan. Ini kisah sakaratul mautnya Imam Ahmad bin Hanbal, cerita dari putranya Ahmad yaitu Abdullah. Beliau menceritakan, ayahku pada saat mau meninggal itu aku taruh kain di janggutnya untuk menutupi atau untuk mengikat rahangnya. Tapi pada saat itu Ahmad bin Hanbal sempat mengatakan, tidak menjauhlah, intinya seperti itu. Kemudian si putranya mengatakan, wahai ayahku, ada apa? Kata Ahmad bin Hanbal, ini ada setan iblis yang menggodaku, yang ingin membuat aku ujub. Dia mengatakan, wahai Ahmad bin Hanbal, engkau telah terlepas dariku, engkau telah lewat daripada godaanku. Maka Ahmad bin Hanbal mengatakan, belum tidak, mengusir, dan dia merasa belum aman. Ini dalam rangka jebakan dari iblis itu untuk menjadikan Ahmad bin Hanbal ujub terhadap amalannya, yang itu bisa menghapus amal-amal baiknya. Begitu pula cerita salah seorang ulama yang lain di Cordova, Abu Ja'far atau Ahmad ibnu Muhammad ini, ketika dia ditalkin oleh keluarganya, dia mengatakan tidak, loh kenapa? Ini orang soleh, orang baik, kok mengatakan tidak? Kemudian dia agak siuman dan menyampaikan, ada setan yang menggigit jari-jariku, dan dia itu ada di kanan, ada di kiri. Yang satu menyuruh untuk Yahudi, yang satu menyuruh untuk Nasrani, tapi dia berada dalam agama Islam, tidak mau menerima godaan daripada iblis itu. Inilah buku atau cerita di Tazkirah Imam Al-Qurtubi ya, yang luar biasa, kisah-kisahnya banyak sekali, memberikan inspirasi dan peringatan kepada kita semuanya untuk selalu takut dengan adanya su'ul khotimah, yang mana itu terjadinya su'ul khotimah itu adalah dikarenakan karena jiwa kita itu memiliki kebiasaan jahat dan lainnya ya, punya perilaku masa lalu yang gelap. Itu khawatir akan muncul di akhir waktu kita. Ibnu Qayyim mengatakan ada penyakit tersembunyi pada dirinya dan noktah yang menelantarkan dirinya pada akhir hidupnya. Orang tersebut dikhianati penyakit tersembunyi dalam noktah itu pada saat-saat yang menentukan. Maka kita harus waspada dengan penyakit-penyakit itu ya, selalu kita mohon kepada Allah Ta'ala. Mungkin sepertinya sepele, tapi harus kita waspadai. Maka di antara ini masih ada gambaran, tapi waktunya sudah habis ya, insya Allah bisa kita share nanti materinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ada doa terakhir ya dari salah seorang ulama kita, yaitu Ali bin Husain, Allahumma rizukni at-tajafi an daril khurur. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku untuk dijauhkan dari dunia yang serba menipu ini, wal inaba ila daril khulud, dan kembali kepada surga, kepada akhirat, yaitu negeri keabadian, wal istidad lil maut, dan bersiap diri untuk menjemput kematian qabla hululil faut, sebelum terlepas waktu yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan itu ya ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan kita berlindung dari su'ul khotimah, dan kita mohon supaya kita mendapatkan husnul khotimah insyaallah.